Baiklah pemirsa, diskusi kita lanjutkan kembali kepada Bung Nopiardi. Lanjutkan sesuai dengan tema calon beliau. Ya baik, terima kasih. Tadi kita sampai kepada bahwa Pak Polri merupakan satu-satunya calon gubernur yang secara popularitas itu di atas 75%, berada di 11 kabupaten kota. Data ini menunjukkan apa? Pertama, data ini menunjukkan potensi beliau dikenal oleh masyarakat. 10 tahun jadi wakil gubernur, 1,5 tahun jadi gubernur, tentu ini beliau dikenal oleh masyarakat. Tantangannya apa? Tantangannya adalah bagaimana beliau mampu mengkonversi popularitas tersebut menjadi elektabilitas. Iya kan? Nah, kalau dari merujuk pada data survei, ada beberapa titik yang menjadi masyarakat menilai titik lemah beliau, yaitu komunikasi personal. Mungkin karena beliau ini seorang ulama, mungkin kan nggak terbiasa pencitraan, ya kan, berfoto, selfie, main TikTok. Saya pikir beliau bukan tipenya seperti itu, ya kan. Tetapi sesungguhnya secara sebaran basis, nah ini secara sebaran basis. Kalau tadi popularitas, kita melihat sebaran basis. Pak Polri juga merupakan calon yang basis suaranya tuh relatif sangat merata, ada di semua wilayah, terlepas besar dan kecil tentunya kan. Nah, popularitas oke, sebaran basisnya oke, tinggal bagaimana strategi di lapangan itu tadi, iya kan? Karena kan politik itu pada tahap awal kita bicara pencitraan, pada tahap menengah kita bicara jaringan, nah pada tahap ketiga kita bicara permainan. Saya pikir selaku politisi, selaku incumbent, beliau tahu harus memainkan apa, ya kan, di dalam 1 bulan terakhir ini. Satu yang saya jelas, secara survei saya belum melihat ada pengaruh gitu. Ada pengaruh Dari serangan tadi. Serangan itu tadi. Oke, nanti kita beralih dulu kepada Bung Dr. Hasan Isma, MPD. Nah, benarkah pertahanan itu memang selalu diserang? Terus apa yang harus dilakukan oleh tim ini menghadapi serangan itu? Oke. Kalau petahana itu populer itu wajar, apalagi petahananya Pak Pahrodi, karena 5 tahun jadi wakil gubernur, kemudian 3 tahun jadi 8 tahun jadi wakil gubernur dan 2 tahun jadi gubernur. Lewat pemberitaan, lewat sosialisasi yang secara tidak sengaja oleh media itu membuat dia populer. Justru kalau tidak mencapai 75% itu menjadi pertanyaan kan. Tinggal lagi kalau dalam metodologi survei itu, apakah popularitas itu berkorelasi dengan elektabilitas? Elektabilitas kan tergantung bagaimana sosialisasi dilakukan oleh kandidat bersama timnya. Jadi memang peluang terbesar itu Pak Rudi di situ. Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan Pak Mutadi tadi terkait dengan apakah betul diserang. Saya melihat sebenarnya potensi petahana itu diserang itu banyak. Tapi ini memang kelemahan dari tim-tim lawan yang tidak mampu mengelola atau mencermati isu-isu krusial yang menimpa Polri. Kalau dulu mungkin pantun ada. Contohnya begini, pantun. Pak Polri itu paling sering ketika jadi wagub membawa pantun Haji Syukur pergi mengaji. Kalau rezeki bagi-bagi, karena dianggap dia tidak dapat rezeki dari gubernurnya.
Tapi begitu jadi gubernur, pantun itu tidak disuarakan lagi. Itu bisa sebenarnya peluang untuk dikritik kan. Kenapa Pak Polri tidak pantun lagi? Berarti rezekinya sudah dapat. Itu sebenarnya ruang untuk dikritisi. Tapi itu kan hanya kulit. Alat ukurnya sederhana. Pertama misalnya, selama Pak Polri jadi gubernur, Human Development Index atau indikator pembangunan sumber daya manusia itu ada peningkatan atau tidak? Karena Human Development Index itu terkait dengan kesehatan, kemudian terkait dengan pembangunan pendidikan, kemudian kesejahteraan masyarakat. 3 variabel yang mempengaruhi bagaimana tingkat kesehatan masyarakat sekarang, bagaimana tingkat pendidikan masyarakat sekarang, dan bagaimana tingkat kesejahteraan, apalagi dalam suasana corona. Ini sebenarnya bisa dikritisi. Apakah ada peningkatan IPM, Indeks Pembangunan Manusia, dari periode sebelumnya atau justru stagnan tidak naik? Itu ruang untuk ditembak. Kemudian dari segi pendidikan, pendidikan terkait angkatan anak Jambi yang angkatan sekolah berapa banyak yang selama dia jadi gubernur tamat SD masuk SMP, tamat SMP masuk SMA, atau yang kuliah. Di tengah situasi ekonomi karena corona ini sebenarnya banyak ruang ditembak. Tapi kita lihat lagi-lagi dari kompetitor tidak mampu melihat ruang itu. Kemudian ketiga, isu-isu tentang infrastruktur segala macam. Ini kan banyak ruang sebenarnya. Tapi lagi-lagi ini tidak bisa dikelola. Kompetitor yang tidak bisa mengelola, atau memang kepiawaian tim Pak Rory yang mengalihkan isu-isu ini kepada isu-isu yang tidak strategis. Jadi sebenarnya diserang atau tidak diserang itu tergantung kepiawaian tim untuk mengelola isu dan memanage isu. Nah, mungkin juga ini faktor corona lah yang membuat orang tidak konsentratif melihat isu apa yang diangkat. Kalau saya mau jujur, sekarang ini tidak ada ide-ide strategis yang disampaikan oleh para kandidat. Semuanya biasa-biasa saja. Tidak ada yang betul-betul menarik. Kalau kita flashback 5 tahun yang lalu misalnya, bagaimana pertarungan HBA dengan Zumi Zola. Ini kan luar biasa pertarungan isunya. Itu seakan masyarakat memang terbelah kan. Nah kalau sekarang tidak, apakah karena calonnya 3 pasang, kalau dulu head to head, kini 3 pasang, jadi tersebar segala macam. Jadi saya melihat dari sisi itu, tidak ada ketajaman dalam menganalisis isu-isu yang betul-betul krusial yang bisa diangkat. Kemudian yang ketiga, terkait dengan, sekarang ini banyak orang pintar jadi penonton. Orang pintar jadi penonton, lebih banyak diam. Mungkin ruang mereka, panggung mereka yang kosong mungkin di TV, di apa, atau kena terikat oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya orang-orang yang tokoh di akademisi sekarang lebih banyak diam. Tidak ada yang banyak bicara karena mungkin kedekatan aturan atau undang-undang IT dan sebagainya. Itulah yang membuat banyak orang yang punya pemikiran cerdas sekarang lebih banyak diam dalam mengamati pilkada. Padahal ini penting untuk didorong, untuk mengkritisi agar masyarakat itu disuguhkan dengan ini loh calon pemimpin, atau ini yang punya ide-ide rasional untuk membangun Jambi. Kalau sekarang tidak ada. Kalau kita bedah media sosial, kemudian di TV, termasuk juga di media elektronik dan sebagainya. Nah inilah akhirnya pilkada ini adem ayem, terkesan tidak menarik. Kalau disurvei mungkin banyak orang itu kapan pemilihan gubernur, banyak orang tidak tahu karena sosialisasinya tidak begitu masif. Kira-kira itu. Ya. Artinya kenapa sekarang banyak pengamat orang-orang ekonomi itu diam? Karena disebabkan isu yang dibangun sekarang itu tidak pada contoh peningkatan perekonomian kita, begitu SDM kita, pendidikan, tetapi adalah isu yang sering dibangun adalah itu masalah kepribadian. Itu sebabnya salah satu orang itu diam gitu. Nah, itu pendapat beliau. Berbeda seperti dulu, seolah-olah masyarakat tuh ikut merasakan aroma dari pilkada ini.
Begitu Pak Asbah. Iya betul. Iya. Sekarang orang kan pemilu itu kan pesta demokrasi. Sekarang orang merasa tidak ada pesta, itu mungkin ya membuat orang merasa tidak menikmati pesta ini. Itu kira-kira. Oke. Mungkin kita beralih kepada Bung Septa Dinata. Nah, kembali masalah isu lagi. Karena tidak adanya di calon Anda dihantam dengan isu peningkatan sumber daya manusia, peningkatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, tapi ini ada lagi soal isu bahwa istri calon Anda ikut mengatur pemerintahan, proyek dan sebagainya. Nah, bagaimana Anda mencermati ini? Baik, terima kasih Bang Mu tadi. Mungkin saya tanggapi sedikit dari pengamat kita. Saya kira memang bahwa perdebatan dalam Pilgub Jambi ini belum menyentuh ranah yang substansial, saya kira ada benarnya. Dan saya selaku juru bicara beberapa hari yang lalu melemparkan rilis dan justru menantang penantang petahana untuk menantang petahana, ya. Dan sampai hari ini kita tidak menerima tantangan itu. Artinya apa? Kita sudah siap dengan segala bentuk data, ya. Kalau tadi misalnya apakah IPM itu meningkat atau tidak, datanya cukup jelas. Tren kenaikan IPM kita meningkat terus, ya. Bahkan kalau kita breakdown lebih jauh, misalnya IPM rata-rata provinsi lebih tinggi daripada rata-rata Merangin misalnya, di mana penantang kita adalah bupati di sana. Gitu. Artinya kita siap dengan data-data itu. Sekali lagi, kalau kritiknya itu berdasarkan dengan data-data objektif, kita insya Allah dengan segala senang hati akan meladeni ya kritik-kritik atau challenge dari kandidat lain. Kemudian soal Ibu Rohimah, ya. Ini sekali lagi ya, ini juga kembali kepada like and dislike juga ya, suka tidak suka. Saya kira secara objektif mari kita lihat ya, peran Ibu Rohimah. Kita sebetulnya sepatutnya berbangga dengan Ibu Rohimah. Beliau ini adalah tokoh wanita Jambi, strong woman ya. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Faktanya beliau juga adalah bagian dari tokoh politik di Provinsi Jambi. Ya. Apakah peran beliau dalam kepemimpinan Pak Fakhruri adalah sesuatu yang tabu? Saya kira ini juga perlu dikelirkan dengan baik. Kalau kita lihat ya di tingkat nasional, baik di Indonesia maupun di negara lain, ibu negara itu adalah bagian dari institusi kepresidenan. Dan ikut campur seorang ibu negara dalam pemerintahan itu adalah sesuatu yang sah, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kalau ada terma beliau ikut campur mengatur proyek misalnya, saya kira silakan datanya dibuka. Ya. Kalau memang itu adalah bagian dari masalah hukum, silakan dilaporkan. Dan alhamdulillah, ya, sampai hari ini Ibu Rohimah clear and clean, ya, tidak ada persoalan hukum. Kalau beliau kemudian dipanggil oleh penegak hukum, saya kira kandidat lain juga sering dipanggil oleh penegak hukum. Lalu apakah karena dipanggil oleh penegak hukum, ya, beliau bisa kita judge sebagai orang yang tidak berintegritas? Saya kira tidak. Itu tidak adil, ya. Karena kita menganut azas praduga tidak bersalah. Sekali lagi, peran Ibu Rohimah dalam kepemimpinan politik di Provinsi Jambi bukanlah sesuatu yang keliru, bukanlah sesuatu yang tabu, itu legitimate dan itu sah secara hukum, dan beliau saya kira justru dibutuhkan, ya. Dan kita ketahui banyak sekali pemimpin yang kehilangan stabilitasnya ketika dia tidak lagi didampingi oleh sosok yang kuat, sosok yang mampu mengimbangi, yang mampu menjadi tempat beliau berkeluh kesah, ya, tempat berdiskusi. Dan tolong diingat ya, istri adalah orang yang paling bisa dipercaya setelah dirinya sendiri. Ya. Ketika kita tidak melibatkan seorang istri dalam kepemimpinan politik, justru itu adalah kekeliruan, ya, saya kira. Demikian, Bang. Artinya sah-sah saja seorang ibu gubernur ikut dalam pemerintah asalkan tidak melanggar sesuai dengan koridor yang ada gitu. Nah, bagaimana? Ini ada juga yang kita dengar selintingan bahwa Pak Fakhruri berpasangan dengan
polisi. Nah, nanti kata orang-orang, nanti kalau beliau itu wakil gubernur sebentar kita tertangkap. Tapi sebelum Anda jawab itu, kita rehat sejenak.